Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kembali lagi bersama Amar Clock. Kali ini kita akan belajar untuk berpesan lewat surel atau email. Pelajaran informatika untuk kelas 7. Nah, ada pertanyaan, apakah kalian punya surel atau email pribadi? Sepertinya kalian pasti punya ya. Kemudian, apakah kalian bisa membuat email sendiri? Bisa? Kemudian, apa tujuan kalian membuat email tersebut? TikTok, Facebook, Instagram, eFootball, Mobile Legends, FF, Ojol the Game. Ya, kira-kira mana yang kalian miliki aplikasi tersebut? Ya, email bisa digunakan untuk membuat akun menggunakan media sosial atau game-game tersebut. Atau juga untuk menonton puncak rantai makanan yang satu ini di YouTube ya. Baik, surel atau surat elektronik atau istilah bahasa asingnya adalah electronic mail atau surat elektronis adalah cara dan alat untuk bertukar pesan atau surat dengan menggunakan alat elektronis. Surel sudah digunakan pada tahun 1960 dengan pengguna terbatas menggunakan satu komputer. Saat ini, surel dapat beroperasi pada jaringan komputer luas atau internet yang dapat menjangkau penggunanya di seluruh belahan dunia. Luar biasa bukan? Satu dunia bisa menggunakan email atau surel. Tahukah kalian? Surel adalah sarana komunikasi yang saat ini banyak digunakan untuk menggantikan surat. Jadi dulu kita mengirim pesan itu lewat surat ya, yang masih jadul gitu. Kita harus tulis, datang ke kantor pos, kemudian nanti dikirimkan dan membutuhkan waktu yang lama. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, surel selayaknya ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan penerima surel dan jenis surel. Surel yang mewakili surat resmi, misalnya hubungan formal dengan guru kalian, kepala sekolah, atau pihak lain, sebaiknya menggunakan bahasa yang formal. Surel juga berbeda dengan pesan pendek, seperti SMS atau chat di WhatsApp mungkin ya, sehingga kurang pantas untuk menggunakan banyak singkatan untuk surat resmi. Nah, jadi di email ini hampir sama dengan lebih cocoknya untuk surat-surat resmi gitu ya, seperti kalian mengumpulkan tugas mungkin yang terdekat dengan kalian, atau ya contoh hal kecilnya ada lagi waktu melamar pekerjaan. Ini di sini ada gambarnya ya, untuk melamar pekerjaan dan banyak lagi. Ingat gunakan bahasa yang formal. Nah, di sini ada ragam-ragam surel. Kalian perhatikan. Di sini ada Google Mail, kemudian ada Yahoo Mail, kemudian ada GoDaddy, Allmail, Hotmail, Outlook, Office 365, Exchange, iCloud, DMX, GMX, Zoho, dan Facemail. Kira-kira menurut kalian mana yang paling banyak digunakan atau yang paling populer? Nampaknya yang paling populer atau banyak digunakan itu adalah Google Mail. Ya, sebagai produsen atau jaringan internet terbanyak gitu ya, pasti Google ini paling populer. Ini adalah ragam-ragam surel atau email. Jadi email itu bukan hanya satu ya, ada yang Google, ada Yahoo, ada Outlook, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh kecil dari tampilan Google Mail atau layar muka Google Mail ini seperti ini. Ini tampilan desktop atau komputer. Kalau tampilan HP ini juga masih sama, tampilan di ponsel kalian bisa ceknya di HP masing-masing. Nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang fungsi dari fitur yang ada di Google Mail ini. Ya, di sini ada logonya, kemudian ada fitur menu, ada tombol untuk menulis pesan, kemudian ada menu-menu kotak masuk, berbintang, ditanda terkirim dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, di sini kita akan coba untuk membedah kelebihan dari email. Pertama, pesan terkirim dengan lebih cepat. Ya, dalam hitungan detik saja email itu bisa sudah terkirim ke penerima, tergantung dengan koneksi internet yang kalian miliki. Yang kedua, lebih fleksibel. Artinya kita bisa mengirim email itu dari mana saja dan kapan saja, tidak terbatas waktu. Kalau surat kan berbeda. Kita mengirimkan surat itu kita harus kirim dulu ke kantor pos. Kantor pos itu bukannya jam berapa, tutupnya jam berapa ya.
Itu perbedaannya. Kemudian lebih efisien. Efisien di sini maksudnya adalah ketika kita membuat satu email, membuat satu pesan, kita ingin mengirimnya ke orang banyak. Nah, email itu bisa melakukannya dengan mudah sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi kan. Berikutnya, pesan lebih terorganisir. Ketika kita sudah memiliki pesan banyak dan kita ingin mengarsipkannya, menyimpannya dengan baik, di email ini ada fitur untuk menyimpan file secara rapi, atau kita bisa membuatnya dalam bentuk folder, dalam bentuk draft ya. Kemudian bisa mengirim berbagai jenis file. Berbeda dengan surat, kalau email ini bisa mengirim berbagai jenis file. Bisa tulisan saja atau teks, bisa audio, bisa video, kemudian bisa file-file yang lain ya, gambar atau foto gitu. Dan banyak lagi yang bisa dikirim melalui email. Ya, kita bandingkan dengan aplikasi pesan biasa, misalnya pesan untuk chat seperti WhatsApp. Kalau WhatsApp itu kita mengirim file juga bisa sebetulnya seperti teks, kemudian dokumen, hanya saja seperti video itu ada ukurannya, itu terbatas, sedangkan kalau di email itu ukurannya cukup besar. Kemudian lebih mudah diakses ya, email bisa diakses di ponsel, di telepon kalian, kemudian bisa di tablet, bisa di komputer, bisa di laptop, di Chromebook dan sebagainya. Kelebihan yang berikutnya adalah hemat waktu dan biaya ya, kita hanya bermodalkan jaringan internet saja untuk bisa mengirim pesan lewat email. Tidak ada hitungan nominal rupiahnya. Berapapun jumlah email yang kita kirim, tidak ada nominal rupiah, sehingga hemat waktu dan biaya, murah sekali. Yang terakhir adalah ramah lingkungan. Betul sekali, karena email ini tidak memerlukan media kertas untuk menulis pesannya, sehingga kita juga membantu mengurangi penggunaan kertas yang dibuat dari kayu misalnya, sehingga kita turut membantu dalam program menjaga lingkungan. Berikutnya, kekurangan dari email ya. Pertama, bisa mengandung virus yang bisa merusak sistem software atau perangkat lunak yang ada di dalam ponsel ataupun di dalam komputer kita. Yang kedua, bisa mengandung spam ya. Email itu banyak juga yang mengandung spam ya. Kalian pernah mendengar istilah spam chat gitu ya? Nah, itu cukup mengganggu. Jadi istilahnya pesan-pesan santai yang tidak penting sehingga menumpuk gitu ya, sehingga menghabiskan kapasitas memori yang ada di dalam ponsel ataupun akun email kita. Yang ketiga, bergantung dengan koneksi internet. Ya, betul sekali. Email ini sangat bergantung dengan koneksi internet. Kalau tidak ada internet atau jaringannya kurang baik, tidak stabil, maka emailnya akan sulit untuk diterima oleh penerima pesan kita. Jadi tergantung wilayah dan daerah juga sepertinya. Yang berikutnya, bisa menimbulkan kesalahpahaman karena email ini tidak memiliki fitur ekspresi. Maksudnya ini kan email itu bukan pesan audio ya, tidak seperti voice note yang ada di WhatsApp, sehingga kita tidak bisa menafsirkan kira-kira mungkin untuk teks yang ini maksudnya dia marah atau senang, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang terakhir adalah menguras perhatian. Kenapa menguras perhatian? Karena email itu banyak sekali notifikasi yang masuk, sehingga ada beberapa informasi atau pemberitahuan yang memang harus kita cek secara rutin supaya tidak ketinggalan infonya. Itu mungkin yang agak membuat ribet dari email tersebut. Ya, baiklah. Terima kasih telah mendengarkan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.